Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rasyadi Adriani, mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Surabaya, Fakultas Teknik Informatika dengan NIM 181432113. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Retrieval Information System. Sebagai review, untuk dari video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan mengenai term vocabulary and posting list. Jadi untuk kita mereview saja sebentar, apa sih tugas yang pertama saya lakukan itu? Yang pertama tugas yang pertama saya lakukan adalah yang satu, kita lakukan proses tokenizing, stop word, removal, lalu case folding, steaming. Nah, steaming ini ada menggunakan Porter atau Nazif Adriani. Lalu tugas yang pertama, poin kedua adalah dokumen. Kita harus untuk dokumennya sendiri, kita harus mengambil salah satu artikel di media berita atau seperti media online atau koran, lalu atau majalah, jadi yang membahas tentang yang akan kita sampaikan. Tapi di sini saya telah untuk temanya sendiri, saya mengambil adalah tema Pantai Sanur. Oke. Lalu untuk tugas yang pertama, poin ketiga adalah telah dibuatkan tabel yang berisi proses vocab. Jadi proses vocab tadi itu yang sudah terisi ada steam, tokenizing, stop word, case folding, dan steaming. Nah, saya berikan gambaran contohnya. Untuk tugas yang pertama itu nanti kita itu diminta itu seperti ini. Jadi ini ada algoritma Porternya, di mana algoritma ini menunjukkan bahwasannya untuk pemrosesannya yang kata-kata yang berimbuhan, kita adalah akan melakukan namanya proses dari stop word, lalu case foldingnya, lalu sampai ke steaming. Di sini yang bisa kita ambil adalah dalam steamingnya adalah seperti kata-kata menyapu. Nah, menyapu ini bisa kita proses. Tapi kalau untuk mengukur, karena sebenarnya dia itu sudah dalam masuk case folding, jadi dia hanya dan ukur. Tapi kalau menyapu, berarti kita bisa mengolahnya masuk ke proses steaming, yaitu nanti akan pada dasarnya adalah kata sapu. Mungkin untuk tugas pertama itu kurang lebihnya gambarannya saya bisa sampaikan. Lalu kita lanjut ke tugas kedua. Yang di sini tugas kedua itu adalah diminta untuk pembuatan TF dan IDF. Nah, pembuatan TF IDF itu di sini yaitu kita akan melakukan proses untuk mencari dari query dokumen itu atau booleannya. Jadi kita akan menghitung dari per kata di dalam artikel yang sudah masuk seleksi proses steaming. Jadi bukan yang di tokenizingnya ya teman-teman, tapi setelah melewati step by step sampai bisa diproses dalam steaming itu. Nah, di situ nanti kita untuk yang di DFDF ini kita akan nanti diminta kata yang sering muncul itu sampai berapa kali di dalam 4 dokumen. Jadi 4 dokumen ini dimana satu dokumen hanya satu artikel. Jadi bukan satu artikel dibagi-bagi lagi, tapi adalah satu dokumen satu artikel. Nah, di sini saya diminta untuk mencari 3 artikel lagi, masih dengan tema yang sama, tapi dengan judul yang berbeda. Nah, jadi nanti di masing-masing artikel kita lakukan seperti tugas yang pertama, yaitu akan mencari kata dasar yang mudah masuk proses seleksi steaming. Jadi 4 dokumen, 4 artikel. Nah, artikel apa saja yang saya angkat? Mari saya perlihatkan di sini. Untuk tugas yang pertama, saya mengangkat yang sudah saya sampaikan, saya mengambil pesona Pantai Sanur
Bali tak kalah indah dari Kuta destinasi favorit turis. Lalu untuk yang kedua, saya mengambil suara berita mengenai cuti bersama Pantai Sanur di Padati Wisatawan. Lalu untuk dokumen yang ketiga, berburu foto sunrise di Pantai Sanur yuk. Lalu untuk yang keempat, saya mengambil sampah di Pantai Sanur masih banyak, wisata terganggu. Nah, teman-teman, jadi itu adalah 4 dokumen di 4 artikel dengan tema Pantai Sanur yang sudah saya lakukan pemrosesannya. Nah, untuk ini tampilan seperti yang di monitor ya. Jadi nanti kita cari ngecek binarnya di dalam chat dokumen tersebut. Ya, nanti terus kita akan melakukan proses sistem pembobotan. Pembobotan itu nanti seperti ini. Jadi TF dan TFBT-nya. Nah, dari mana sih kita bisa mencari penilaian ini? Jadi nanti itu di dalam rumusnya itu kita mengkalikan dengan log pangkat 10. Jadi misalkan nih ya 0 itu berarti hanya 0, 1 itu ya 1, kalau 2 itu adalah 1,3, sedangkan 10 itu sampai dengan 2. Oke. Nah, di sini saya akan memperselesaikan tugas yang ketiga. Kebetulan untuk tugas yang kedua saya telah belum mengupload videonya karena sudah melakukan proses presentasi dengan dosen gitu. Oke, tugas yang ketiga ini adalah tentang vector space model. Jadi apa sih vector space model itu? Jadi vector space model itu kita akan melakukan lagi sistem pembobotan lagi dari keempat dokumen yang sudah kita kerjakan. Kita akan melakukan mencari lagi nilai dari ingredient links-nya. Jadi kita akan hitung lagi sampai ingredient links-nya dari keempat dokumen itu. Nanti kita cari nih dari keempat dokumen mana dokumen yang nilainya itu di dalam satu ya di artikel itu yang ada yang sama. Jadi maksudnya itu nanti ada yang beberapa yang muncul. Nah di situ nanti misalkan kita sandingkan 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4. Nah di sini hanya diminta 3 pemrosesan saja. Jadi nanti kalau 1 sama 3 gak cocok ya kita cari antara 1 sama 2 cocok gak cocok lagi, kita cari lagi 2 sama 3 sampai mendapatkan proses penilaian itu sendiri. Jadi untuk rumusnya untuk tugas yang ketiga tentang vector space model ini sudah saya sampaikan di monitor, teman-teman bisa cek. Jadi pemrosesannya bertahap, mulai dari proses tugas yang pertama tadi yang saya sampaikan, lalu tugas yang kedua sampai tugas yang ketiga. Nanti baru kita bisa melihat hasilnya. Kebetulan untuk tugas yang ketiga telah selesai diproses. Nah, sebagai gambaran aja teman-teman, tugas yang pertama itu seperti apa sih supaya teman-teman tidak bingung. Jadi ini saya sudah melakukan prosesnya seperti ini seperti di layar. Jadi ada proses yang lolos dan tidak lolos, dan yang lolos itu yang akan kita proses ke dalam proses steaming, dan steamingnya itu nanti kita keluarkan, kita olah lagi untuk menjadi tugas yang kedua dengan tabel sebagai berikut. Nanti dia akan menampilkan dari penilaiannya sendiri. Jadi kita sudah hitung bagaimana nilainya yang akan muncul ini. Oke, lalu nanti kita masuk ke tugas yang ketiga. Hasil dari tugas yang kedua kita olah lagi, kita proses lagi untuk menjadi TF-IDF 1 dan TF-IDF 2 nya teman-teman. Nah, nanti terus kita dicari untuk dari beberapa dokumen itu nanti berapa. Jadi yang tugas yang 3.1 sini, tugas 3 nomor 1 adalah mencari kecocokan data dokumen 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti saya sampaikan tadi, untuk penghitungannya sendiri, rumusnya vektornya itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita nanti harus mencari nilainya dulu.
mengkalikan, dan tidak lupa tetap kita kalau yang sebelumnya itu adalah log pangkat 10. Setelah di log pangkat 10, kalau di nanti tugas ketiga adalah kita akar kuadratkan, jadi nilainya berapa gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Tugas 3 yang akan saya presentasikan ini tugas yang berdasarkan dari tugas 1, 2, 3, dan 4. Di sini saya sudah melakukan proses penghitungan dengan rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini untuk akar kuadratnya sudah saya berikan. Jadi untuk jumlahnya dulu ya. Jadi jumlah ini tadi sudah saya proses. Lalu akar kuadratnya sudah juga dari keempat dokumen itu, jumlahnya adalah jumlah yang tadi yang di atas. Jadi jumlahnya ini apa sih? Jadi ini jumlahnya berapa dari tabel TF-IDF-nya. Oke, TF-IDF-nya sudah kita jumlah sampai salah dan kelewatan. Baru kita akar kuadratkan. Satu, kita cari similarity-nya dari keempat dokumen. Di sini pada tabel yang pertama itu kita akan mencari dokumen A dengan dokumen B, dokumen A dengan dokumen C, dokumen A dokumen D. Apa AB dan AC dan AD itu? A itu maksudnya dokumen 1 dengan dokumen 2, lalu untuk AC itu dokumen 1 dengan dokumen 3, lalu AD itu adalah dokumen 1 dengan dokumen 4. Nah, di sini tuh similarity-nya sudah kita cari. Hasilnya adalah, saya bacakan aja, 3 digit setelah koma, yaitu 30,005, 3007, dan 3003. Nah, lalu kesimpulannya ini apa dari yang sudah dilakukan adalah di antara dokumen 234, dokumen 123 dan dokumen 234, dokumen 3 lah yang sangat memiliki kemiripan dengan dokumen 1 yang nilai similarity-nya di atas 0,0148. Dari mana saya mendapatkan nilainya? Saya melakukan penghitungan seperti yang saya contohkan tadi. Jadi A dengan C, jadi dokumen 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, lalu untuk 2 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 2, 3 dengan 1, 3 dengan 4, dan seterusnya sampai mendapatkan nilai kesimpulan, yaitu adalah dokumen yang memiliki kemiripan. Oke, kita lanjut ke tugas yang kedua dari kita lanjut ke soal nomor 2 dari tugas yang ketiga, yaitu untuk mencari kecocokan query terhadap dokumen 1, 2, 3, dan 4. Nah, query-nya ini apa? Dan juga diminta untuk query-nya ini kita disuruh memilih 5 kata di antara 4 dokumen yang munculnya lebih dari satu dokumen. Jadi untuk dokumen yang muncul di sini saya sudah ambil query-nya. Teman-teman bisa lihat ini query ya di yang ini. Nah, di sini saya mengambil yang pertama kata aktivitas, lalu kedua bersih, yang ketiga itu dewata, keempat itu favorit, yang kelima itu hotel, dan tidak ada lagi. Kenapa saya milih itu? Karena kalimat-kalimat itu yang sering bermunculan di beberapa artikel yang sudah saya lakukan proses ya untuk query-nya. Untuk penghitungan tidak jauh beda, hanya saja dari dokumen 1 ke 2 itu perbedaannya. Kalau di dokumen 2 ini ada tambahan query. Nah, query-nya ini kita nanti teman-teman bisa lihat di layar ya. Oke, sebentar. Ya, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, ini itu. Nanti di tabel itu yang ini yang saya beli blok ya. Nah, di dokumen yang ini tuh nanti kita diminta untuk mencari query dari query yang ini tadi yang sudah kita proses, kita cocokkan dengan query dokumen 1, query dokumen 2, query dokumen 3, dan query dokumen 4. Itu semua sudah kita lakukan prosesnya. Untuk rumusnya sudah saya lakukan sesuai yang ada di tampilkan di PowerPoint ini. Jadi rumusnya seperti ini, kita prosesnya seperti itu sampai selesai sesuai arahan.
Nah, di sini hasilnya sudah kelihatan bahwa similarity-nya dari query dengan dokumen satu adalah nilainya adalah 0,407, lalu query dengan dokumen 2-nya adalah 0,072, lalu query dengan 3 adalah 0,018, lalu yang keempat adalah query dengan dokumen 4 0,0003. Nah, di sini saya sudah buatkan penilaian dan hasilnya. Hasilnya dari kesimpulan ini adalah di antara dokumen 134, dokumen 2 dan 4 lah yang sangat memiliki kemiripan dengan dokumen query dengan nilai similarity di atas 0,09. Jadi untuk proses itu sudah saya lakukan seleksi dari query dokumen 1, query dokumen 2, query dokumen 4. Jadi kurang lebihnya tugas yang bisa saya sampaikan ini, bila ada kata, kalimat, atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan hasil presentasi saya untuk tugas dari mata kuliah Retrieval Information System. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.